Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Kita akan mulai dari Taurus di Earth sign dan kemudian akan berakhir untuk Pisces di Water sign, yes. Ini general reading bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silakan kamu tentukan sendiri ceritanya. Yang jelas jangan dipaksain ya, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Aku hanya akan buka 2 kartu untuk readingan urgent message. Yang pertama adalah top of the deck, yang akan menjadi gambaran kira-kira seperti apa kejadian atau peristiwa yang akan kamu alami di awal minggu ini. Dan kemudian bottom of the deck itu adalah prediksi atau peluang yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan situasi yang terbaca dari top of the deck atau di awal minggu ya. Oke, selain 2 kartu tersebut, aku juga akan ambilkan 1 kartu advice atau nasihat guys, yang akan mungkin bisa bermanfaat untuk menjadikan 1 minggu ke depan lebih menyenangkan untuk dijalani, oke? Mudah-mudahan ini bisa jadi petunjuk untuk bikin 1 minggu ke depan lebih enjoyable ya. Aku hanya akan shuffle deck ini 3 kali saja dan kemudian membaginya 3. Satu minggu ke depan sepertinya berat ya. For kolektif. Kenapa tiba-tiba berat? Mungkin karena berat badanku yang naik. Bercanda. Oke, sudah dibagi 3. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk 12 zodiak sign ya. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, oke? Kalau minggu lalu aku nggak bikin video extended. Kenapa? Karena terburu-buru guys. Ada yang harus dikejar. Tapi untuk minggu ini aku akan buat video extendednya. Kita mulai dari Earth sign dulu. Masing-masing elemen akan membawa 1 perwakilan. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Ini dia guys. Virgo, halo Virgo, apa kabar? Mantap. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Aries. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Nah ini dia Aquarius. Dan yang terakhir ada Water sign ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Cancerian guys, oke. Jadi untuk Virgo, kemudian Aries, kemudian Aquarius, dan Cancerian, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys, jika kalian ingin dapat informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan atau lebih banyak nasihat tentunya mengenai 1 minggu ke depan ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan dikasih tahu ke tetangga sebelah. Nggak, dikasih tahu ke aku ya. Silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke, mari kita segera mulai. Urgent message readingan super panjang ini. Yang pertama dari Earth sign dulu guys. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar? Aku baru lihat 333 guys di layar kamera. Apa itu 33 Ray? Terserah kamu mau bilang apa 333. Yang jelas you are in line ya with your higher self. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena itu akan dengan gampang terwujud, oke? Oke, let's begin. Taurian. Taurian kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kamu yang berat Taurus. Ada apa ini Taurus? Atas ada the Ten of Cups, yang di bawah ada the Four of Cups. Tapi kenapa berat guys? Ten of Cups itu adalah wish fulfillment ya, harapan yang menjadi kenyataan atau ada kebahagiaan bersama-sama ya, bukan sendirian kamu bahagia, kamu bersama-sama bahagia. Dan the Four of Wands ini kayak menyatukan, mengukuhkan kebahagiaan bersama. It's like that. Banyak di antara kalian yang mungkin akan jadian guys kalau kalian lagi PDKT sama seseorang atau kayak lagi kayak mau berbaikan, rekonsiliasi. Dan ini kartu yang menyenangkan sekali ya. The Ten of Cups itu atas keinginan bersama ya. Jadi bukan keinginan kamu sendiri Taurus, tapi sekelompok orang. Ya aku nggak bilang ini tentang romance guys. Bisa jadi mungkin di kantor
akan ada kesepakatan bersama guys. Misalnya kalian merencanakan untuk reuni, bukan reuni, apa itu biasanya kalau di kantor? Family gathering, oke. Family gathering ini kalian akan menemukan kesepakatan akan pergi kemana ya. Jadi satu kantor itu akan sama-sama sepakat di awal minggu akan pergi kemana dan kemudian itu akan stick together sepanjang minggu ini untuk mewujudkan plan tersebut. Bisa seperti itu ya. Atau kalau memang ini dalam hal romance kaitannya, menurut kamu resonate dalam hal romance, it's like the family will becoming stronger and stronger. The family sense of belonging ya. Jadi ada masalah keluarga yang akan terselesaikan bersama-sama dan itu intinya adalah stick together. The Four of Wands adalah kartu ya, stabil ya atau berkomitmen untuk sesuatu ya. Dan untuk yang kalian yang sedang masa penjajakan akan segera jadian atau yang sudah pacaran bisa jadi akan segera membicarakan tentang pernikahan atau pertunangan dan itu sama-sama mau, sama-sama setuju, sama-sama suka, sama-sama enak begitu ya. Tapi kenapa berat kamu ya Taurus ya? The source of happiness lies within us. Sumber dari kebahagiaan ada dalam dirimu sendiri. Jadi pastikan yang kamu mau adalah yang kamu bahagia, yang akan membuatmu bahagia Taurus. Pastikan yang kamu kerjakan di 1 minggu ke depan adalah yang membuatmu bahagia ya. Because it lies on you. Itu aku rasa seperti tergantung padamu Taurus ya. Tergantung padamu. Kalau seandainya kamu memutuskan not in Ten of Cups sehingga tidak ada the Four of Wands, artinya guys, mungkin kamu mau tampil sendiri, beda sendiri, dan kemudian itu menurutmu akan membuatmu lebih bahagia karena kamu bisa speak up by yourself, begitu silakan ya. Walaupun katanya kebersamaan akan menyenangkan sekali di awal minggu ini dan kemudian membuat kayak kesepakatan bersama di akhir minggu. Tapi kalau kamu ngerasa it's not the right time ya untuk oke-okean, silakan ya, because this is lies on you, tergantung padamu katanya guys ya. Pikirkan baik-baik Taurus, kamu gak harus setuju pada apapun because it's so heavy guys. Ketika aku bikin buka kartu untuk Taurus ini kayak berat banget ya. Kamu itu kayak akan banyak mengalah. Oke, karena udah 9 Rei yang senang, ya udah aku ikutlah jadi 10 yang senang, mungkin begitu ya. Tujuannya adalah the Four of Wands. Memang nggak ada masalah di sini guys, karena kamu pun akan dapat efek baik dari the Four of Wands ini atau komitmen ini atau kesepakatan bersama ini. But if there is something in your heart, you need to speak up. Kamu harus bicara katanya. Ya, jangan asal iya aja atau setuju saja, because it's heavy. Lagi-lagi aku bilang ini kayak berat untukmu. Oke, walaupun ini untuk kebahagiaan bersama, tapi kalau memberatkan kamu, maka 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat untuk menceritakan kira-kira bagian beratnya di sebelah mana. Because this is the Ten of Cups ya. Seharusnya kalau ada satu yang merasa keberatan, yang lain itu akan punya kayak apa ya guys, kayak toleransi untuk yang merasa keberatan tadi. Because this is the Ten of Cups. Kalau kamu bisa bertoleransi untuk mewujudkan the Ten of Cups, maka the Nine of Cups atau 9 lainnya pun harusnya bisa bertoleransi jika yang satu ini kamunya gitu Taurus itu berbeda dengan yang mereka pikirkan atau yang mereka inginkan ya. It's okay to be different katanya. Lagi-lagi aku bilang Taurus because this is heavy for you ya, karena ada yang berat aku lihat di sini. Oke, apapun itu silakan kamu cari tahu sendiri nantinya di 1 minggu ke depan ini ya. Oke guys, kita teruskan ke Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Virgo kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke Virgo, Spirit Baby, The Strange, dan kemudian The King of Wands. Kamu kayak nggak pedean Virgo di awal minggu ini. It's like something is holding you back guys. Kamu itu kayak ngerasa ragu lah, tapi tentang dirimu ya guys. Kamu itu bukan meragukan situasi atau meragukan orang lain di 1 minggu ke depan, but you're dubbing yourself. Kayak merasa dirimu itu tidak pantas lah, tidak layak lah, kayak kurang cocok lah, kayak nggak akan mungkin bisa lah ya. Kalau misalnya dalam hal karir, kayaknya aku nggak akan bisa deh ya mengerjakan tugas yang diberikan padaku, apalagi setelah libur lebaran. Setelah libur lebaran ini reota aku lagi nggak connect. Oke, kamu bisa, because this is the strength ya. Artinya universe yang kasih kekuatan untuk kamu supaya kamu merasa atau tahu bahwa dirimu pantas. The King of Wands is the king yang tahu nilainya, value
kemampuannya, siapa dirinya yang sebenarnya, punya harga diri, punya martabat. Hmm. Kayaknya kamu itu akan merasa bahwa ada sesuatu yang terlalu baik untukmu, ada sesuatu yang hmm, tidak pantas untuk kamu dapatkan, tidak pantas untuk kamu miliki, ya, low self esteem. Dan kemudian The Strange ini datang untuk menyelamatkan kamu di awal minggu ya. Jadi perasaan low self esteem atau ngerasa kayak it's not mine, it's not really me, aku nggak pantas untuk itu, aku nggak bisa untuk itu, aku ini kurang ini kurang ini, itu berarti udah terjadi dari beberapa waktu sebelumnya, Virgo. Jadi di awal minggu ini kayak akan ada kekuatan yang disuntikkan atau diinjekkan ke kamu, karena ini kan major arcana ya guys, The Strange, untuk bisa meyakinkan dirimu siapa kamu yang sebenarnya, because you are the king of wands. Oke. Kartu nasihatnya guys, freedom is when you just don't care what others think about you. Berarti yang melemahkan kamu ini, Virgo, adalah pendapat orang lain tentangmu. Itu yang membuat The Strange datang untuk menguatkan kamu, ngasih tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Oke. You are listening too much from X Factor, dari luar dirimu. Oke, mungkin dulu pernah ada yang bilang sama kamu, "Alah, kamu mah Virgo bisa jadi apa sih?" Ini bisa jadi guys, yang kamu dengarkan sampai sekarang ini dari beberapa waktu sebelumnya, dari bertahun-tahun sebelumnya ya. Macam-macam guys yang bisa membuat kita itu jadi low self esteem, oke, merasa diri kita itu tidak layak, tidak pantas. Mungkin dulu ada pernah orang yang ngomong sesuatu sama kamu dan itu masih kamu ingat-ingat sampai sekarang, tentang ketidaklayakan atau ketidakpantasan, sehingga kamu ngerasa dirimu pun tidak akan layak atau tidak pantas mengenai situasi tertentu yang mau terjadi di 1 minggu ke depan ya. Freedom is when you just don't care what others think about you. Apapun yang orang pikirkan tentang kamu, don't care about that ya. Just follow and focus to the goal. Fokusnya goal. Goalnya adalah the king of wands. You know who you are. Oke, Tuhan akan bantu kamu, kayak akan disadarkan gitu loh Virgo, dikasih tahu kelebihan-kelebihanmu, apapun itu ya guys. Kayaknya aku nggak bisa deh Ray, kalau misalnya harus bergabung dengan sekelompok orang tertentu, mereka itu keren-keren mungkin, dan sementara itu di masa lalu kamu pernah dibilang kamu mah gak ada keren-kerennya Virgo, bisa jadi ada temanmu yang pernah nyeletuk gitu dan itu masih kepikiran sama kamu sampai saat ini. The Strange ini akan bilang, no, it's not about keren-kerenan atau enggak, but you know your worth, you know your value. The Strange ini akan membantu menyadarkan siapa dirimu yang sebenarnya ya. It's like dari merasa tidak berdaya jadi akan powerful sekali, dan itu bantuannya datang dari universe dengan datangnya kartu The Strange ya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. Mudah-mudahan aku bisa bantu kamu Virgo ya untuk mengembalikan self esteemmu, because you are the king of wands katanya guys. Siapapun itu yang berhasil mengacaukan pikiranmu tentang you are nothing Virgo but a loser, maybe like that begitu, itu mudah-mudahan aku bisa clearkan nanti dari pikiranmu ya. Oke. Itu dia untuk Virgo guys. Video extended, kita teruskan ke Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Kepi, apa kabar saudara-saudaraku? Gimana kabarmu Kepi? Kamu juga berat Kepi. Kamu salah satu penyumbang yang terasa berat di readingan ini. Halo. Wow, this is good. Kenapa Earth sign pada tentang emotion ya? Sebentar kita lihat Capricorn dulu. Ada Six of Swords. Ketika nanti kamu akan mengikhlaskan sesuatu di awal minggu ini, Capricorn, ingatlah bahwa di akhir minggu kamu akan langsung segera mengetahui a good effect from being surrender
in the beginning of the week. Gimana cara bilangnya guys? Kamu kelihatan sedih guys di awal minggu ini. The Six of Swords itu kartu orang kalah. Udah nggak bisa berjuang lagi, memutuskan untuk menyerah. Kamu akan menganggap bahwa begitu kamu surrender atau udahlah ya gitu, out gitu dari sebuah situasi, itu adalah tanda kekalahanmu. Dan tidak akan ada. Kartu The Six of Swords itu kartu orang kalah guys ya. Karena merasa sudah tidak punya kekuatan atau tidak punya kemampuan lagi memilih keluar dari sebuah medan pertempuran atau menyelesaikan perjuangan. Tapi The Six of Swords itu bukanlah kartu bodoh ya, bukanlah kartu orang yang cemen atau tidak punya keberanian atau pengecut, bukan guys. Karena once kita sudah tidak once kita sudah menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan atau kekuatan lagi dalam menjalani sesuatu atau memperjuangkan sesuatu dan kita memilih untuk mundur, itu adalah bukti bahwa kita cerdas ya. That's really you Capricorn, orang yang sangat penuh dengan perhitungan atau logika. Walaupun kesannya agak sulit pertama mundur karena kamu juga jiwanya keras, pantang menyerah sebenarnya. Tapi ketika kamu mundur ada sesuatu yang akan kamu rasakan guys, because this is Knight of Cups di akhir minggu. Knight of Cups itu emotion ya, offering related to emotion. Entah itu jadi perasaan tenang, entahlah itu menjadi perasaan yang kayak jauh lebih santai ya, atau enjoy the life ya. Ya namanya kita kalau udah nggak berjuang guys, atau udah nggak bertempur lagi, udah nggak buang-buang energi lagi, atau sudah tidak buang-buang waktu lagi, tentu akan bisa merasakan perbedaan ya. Orang yang perang dengan orang yang damai-damai aja itu pasti beda guys. Orang yang bermusuhan dengan orang yang nggak punya musuh itu hidupnya berbeda ya. But this is not like enemies I think, tapi kamu itu seperti akan mendapatkan kesempatan untuk memprioritaskan fokus atau energimu kepada sesuatu yang lebih penting. Capricorn, a smile is always a little bit like turning on a light. Jadi jangan bersedih katanya ya. Anggaplah nanti ketika kamu memilih The Six of Swords atau mundur dari pertempuran atau kayak menyerah, dan kamu adalah seorang Capricorn yang pantang menyerah, bukan berarti guys ketika kamu Capricorn maka kamu tidak boleh menyerah, oke? Karena kadang-kadang menyerah adalah pilihan yang tepat ya. Dan put a smile on your face katanya just be happy. Oke, sabarlah menunggu, di akhir minggu ini akan ada kabar baik untuk kamu. Dan itu lebih ke arah ketenangan hati guys. Knight of Cups, entah seseorang yang akan menghibur kamu, atau ada komunikasi yang datang dari seseorang yang akan menyenangkan hatimu. But the Knight of Cups yang aku lihat di sini somebody else, bukan kamu, tapi ada yang lain yang akan kayak menghapuskan kesedihanmu atau membuat pikiran kamu jauh lebih tenang, membuat hatimu jauh lebih tenang. Once kamu sudah let go atau releasing apapun itu guys dalam bentuk The Six of Swords atau keluar dari medan pertempuran. It's not your battle anymore, Capricorn. Berhenti berperang, terlepas dari keadaannya menang atau kalah, itu pasti akan melegakan atau menenangkan. Trust me, Capricorn, oke? Oke guys. Bukan mengalah ya guys, bukan mengalah. The Six of Swords bukan mengalah, tapi kalah. Itu beda. Mengalah dan kalah itu beda. Kamu situasinya bukan mengalah, tapi kalah. Dan menerima kekalahan itu adalah tantangan terbesar untuk kamu di 1 minggu ke depan. Tapi ada kebaikan yang akan kamu dapatkan once kamu bisa terima kekalahanmu tadi, oke? Oke guys, itu dia untuk Earth sign. Kita segera teruskan ke elemen berikutnya, ada Fire sign. Dimulai dari Aries dulu ya. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? For Aries, kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ya, yeah. Urgent message for the next 7 days. Oke, mari kita lihat. Ada kartu The Six of Pentacles dan kemudian The Seven of Pentacles. Wow, synchronicity guys, 6 ke 7.
Ini seperti kerja keras kamu akan terbayarkan, tapi tidak terbayarkan di 1 minggu ke depan. Kamu akan melihat ada tanda-tanda bahwa kerja keras kamu tidak sia-sia, Aries, ya. Dan itu akan membuat kamu jauh lebih tenang, guys. Oke. Misalnya kamu itu udah nyicil kerjaan di awal minggu, misalnya The Six of Pentacles, teman-teman kamu yang baru selesai liburan, sama-sama baru selesai liburan lebaran dan bersama dengan kamu, mereka masih pulang-pulang cepat gitu, guys. Tapi kamu udah mulai sibuk dengan kerjaanmu. Itulah The Six of Pentacles. It's like it's not fair for me, kayak nggak adil gitu, guys. Kenapa sih berat sebelah seperti ini? Kenapa sih aku jadi begini, yang lain nggak begini? Kenapa sih mereka bisa begitu, aku harus begini? Begitulah yang terasa di The Six of Pentacles. Tapi di ujung minggu kamu akan ngerasa bahwa yang kamu kerjakan itu tidak sia-sia, ya. Ada hasilnya. Itu akan membuat kamu jauh lebih semangat, guys. Mudah-mudahan nanti panenmu itu terjadi di minggu berikutnya, tapi tidak di 1 minggu ke depan. Because the Seven of Pentacles is waiting for harvesting time, ya, menunggu waktu panen tiba, tapi hasilnya sudah bisa dilihat. Jadi jangan sibuk dengan urusan tidak adil-tidak-adilan di awal minggu ini. Just focus about what you need to do, karena itu tidak akan merugikanmu. Oke, dan The Six of Pentacles itu erat sekali kaitannya dengan generosity, guys, atau kebaikan hati, ya. Beberapa di antara kalian pun mungkin nanti akan merasa, kok aku yang capek sih, kok aku yang paling banyak habis duit sih, kok aku yang paling repot sih, kok aku itu kayak nggak adil di awal minggu ini. Tapi nanti kamu akan bisa lihat efeknya itu ternyata baik sekali untukmu di ujung minggu katanya. Dan itu akan membuat kamu semakin generous, guys, atau semakin royal, Aries, dalam melakukan apapun itu yang di awalnya menurut kamu tidak adil, ya. Perlahan-lahan rasa tidak adil itu akan hilang, dan kemudian kamu akan semakin yakin bahwa kamu berada di jalan yang tepat. Yang kamu kerjakan itu hasilnya terlihat, walaupun masih belum bisa kamu nikmati, tapi ada perkembangan atau ada progresnya, ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Consider when one door closes and another is already waiting very excitedly to open for you. Bisa jadi mungkin The Six of Pentacles ini akan bikin kamu jadi lebih nelongso gitu, guys, karena kayak ada kesempatan yang hilang, ya. Because you are doing something gone in your life. Karena kamu disuruh melakukan ini jadi nggak bisa. Awalnya mungkin kamu merencanakan untuk cepat-cepat pulang lebih cepat gitu, guys, setelah masa liburan, kayak masih mencoba untuk bersantai tapi nggak bisa pulang lebih cepat, ya. Jadi kesempatan untuk bersantai tertutup pintunya karena kamu harus sibuk kerja di kantor, oke. Tapi katanya kesibukan kamu bekerja di kantor yang menurutmu tidak adil tadi itu adalah pintu baru yang terbuka untukmu. That's why the Seven of Pentacles muncul. New door is open. Oke. Jadi ditelan aja dulu kali, Aries, ya. Di awal minggu ini apapun itu yang menurutmu tidak adil, kayak nggak bisa kamu terima, pengen kamu berontak gitu, ditelan aja dulu. Kamu akan segera lihat hasilnya nanti katanya di akhir minggu ini, oke? Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended, Aries. Lanjut, guys, ke fire sign berikutnya. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? For Leo, kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ya, ini dia Leo, pesan penting untuk kamu di 1 minggu ke depan. The Ten of Swords, wow. The Queen of Pentacles, wow. Kamu kayak memilih untuk menyiksa dirimu, Leo, di 1 minggu ke depan, guys, ya. Kamu tahu itu nggak ada gunanya lagi, tapi kamu masih tetap siksa dirimu. Kenapa begitu, Leo? The Ten of Swords itu minor arcana, The Queen of Pentacles minor arcana. Dua kartu ini muncul karena kamu yang bikin, Leo. The Ten of Swords bisa hilang dari hidupmu kalau kamu keluar dari sini. Queen of Pentacles pun bisa hilang kalau kamu keluar dari situasi tersebut, ya. The Queen of Pentacles ini it's like holding on something but you don't like it, Leo. Kamu mempertahankan sesuatu yang kamu tidak sukai. Dan The Ten of Swords ini adalah efek dari perlakuanmu tersebut, ya. Kamu memegang sesuatu yang gak kamu sukai, dan sesuatu yang kamu pegang tersebut menyakitimu. Let's say misalnya ada hewan yang menggigit, guys, entah apalah itu, ya. Kamu gak suka hewan itu, tapi hewan itu langka, guys. Orang akan melihat kamu keren kalau kamu pegang hewan tersebut. Kalau kamu bisa tahan pegang dia, orang akan tepuk tangan sama kamu, Leo, even itu menyakitimu. Oke, you are holding on something that you don't like it. Itu yang akan membuat kamu masuk ke dalam The Ten of Swords. Kalau kamu mau keluar dari The Ten of Swords ini, you need to release, let go. Kenapa berat-berat banget energi kalian semua, guys? Ada apa ini?
Kalau kamu nggak suka Leo, jangan dipegang guys. Kalau biar kelihatan oke atau keren di depan orang, tapi itu menyakitimu, no, don't do that. Bukan tentang orang Leo, tapi tentang dirimu sendiri. Kamu nggak perlu menyenangkan hati semua orang. Kamu nggak perlu harus membuat semua orang bangga. Kamu nggak perlu harus membuat semua orang kagum padamu, atau menarik perhatian orang, atau meminta validasi dari siapapun. Because you feel the hurt. Karena kamu yang ngerasain sakitnya. Apapun tadi hewan yang kamu pegang itu, kamu kan ngerasain sakitnya. Entah dia gigit kamu berkali-kali. Oke. Kalau ada orang yang memaksamu, menyuruh kamu memegang hewan tersebut, jangan dilepasin. Karena kalau kamu lepasin, kamu gak keren. Itu hewan langsung lempar ke wajahnya, biar wajahnya yang digigit. You need to release something that really painful in your life, Leo. Sudah sejak dulu guys, kamu udah tertekan lama. Aku lihat di sini, the Ten of Swords. Di awal minggu ini itu masih akan terasa, sampai dengan akhir minggu itu pun masih akan tetap terasa. Nasihat untuk kamu, I'm not lazy, I'm just highly motivated to do other than recharge. Ini kayak apa ya guys, nunda-nunda kesempatan, kayak merasa waktu tidak tepat, kayak merasa nanti deh 2 bulan lagi aku lepasin, nanti deh 3 bulan lagi, atau tunggu deh lihat situasi dulu. No. Apapun itu yang sedang kamu pegang saat ini yang tidak kamu sukai itu sudah menyakitimu sejak lama. It's like consuming you from inside. Terlepas dari kamu sadar atau enggak guys. Ya, jadi semakin kamu menunda-nunda atau cari-cari alasan atau menunggu-nunggu waktu yang tepat, semakin yang menyakiti kamu tadi itu akan memperburuk keadaanmu. Apa itu guys? I don't know. You know, ya. Yeah. We are talking about Pentacles here. Gak ada habisnya guys kalau kita bicara tentang dunia. The Queen of Pentacles itu Queen of the World ya. Apapun itu hal duniawi. Kita sering sekali menginginkan hal duniawi, tapi sebenarnya, atau mempertahankan hal duniawi, tapi sebenarnya hal duniawi tersebut justru malah menghancurkan atau merusak kita ya. Oke, Leo. Rethink about that ya. Consider again. Kita teruskan guys ke fire sign yang ketiga. Ada The Temperance. Ini adalah kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar saudara-saudaraku? Berisik banget deh dari tadi. Orang-orang pada kurang kerjaan banget lewat-lewat jam segini. Please reading for Sagittarian Collective. Mars. Urgent message for the next 7 days. Hush. The Ace of Wands dan kemudian The Eight of Pentacles. Kayaknya akan ada orang lama yang datang Sagittarius untuk menawarkan peluang yang baik untuk kamu di 1 minggu ke depan guys. Tapi aku rasa ini dalam hal Pentacles. Mungkin ini pertemanan, kerja sama bisnis, atau kayak rekan kerja yang mau menolong kamu. Tapi The Ace of Wands itu akan selalu bicara tentang yang lama dihidupkan kembali ya, karena dia akan selalu dilambangkan dengan kayu yang sudah mati, dan kemudian kayu mati tersebut didatangi daun-daun kecil. Antara teman lama yang akan muncul dan kemudian ngajak kamu berbaikan, atau bisa jadi juga sih guys mantan mau ngajak kamu baikan, bisa jadi, tapi baunya tetap ke arah Eight of Pentacles ya. Jadi ini akan slow. Kalau ini tentang romance berarti ini akan dalam bentuk pertemanan dulu, kalau mantan yang mendekat. Kalau ini adalah sahabat lama yang sudah lama tidak muncul gitu ya guys, dia itu sudah lama nggak ngomongan sama kamu, tapi ketika kalian ngomongan lagi atau bertemu nanti di suatu tempat begitu, atau nggak sengaja bertemu, ini akan membuka peluang untuk persahabatan atau kedekatan yang saling menguntungkan. Because the Eight of Pentacles is collaboration ya. Jadi perhatikan baik-baik renewal di awal minggu. Ciri-cirinya adalah sudah lama tidak terlihat atau sudah lama tidak ada kontak, tidak ada komunikasi, muncul kembali di awal minggu, maka di ujung minggu itu akan menguntungkan bagi kalian berdua. Jadi jangan defensif ya guys. Bisa jadi mungkin kamu akan ngerasa apaan sih lo muncul-muncul lagi. Tiba-tiba dia DM kamu misalnya di sosial media, atau tiba-tiba dia ngechat kamu, udah lama nggak muncul, tiba-tiba muncul ngechat kamu, dan kamu langsung mikir, ih pasti mau minjam duit nih. Jangan langsung begitu ya, karena The Eight of Pentacles akan saling menguntungkan.
Dia tidak datang untuk merugikan kamu. Kalaupun kamu berpikir barangkali ini cuma bikin repot aku, enggak. Kalaupun dia bikin repot kamu, kamu pun pasti akan bikin repot dia. Kalau dia bikin repot kamu dan kamu harus membantu dia, maka kamu pun akan bikin repot dia dan dia akan membantu kamu. Ini dalam bentuk kerjasama, guys. Perhatikan baik-baik ya. Yang sudah lama tidak terlihat dan terlihat kembali di awal minggu ini membawa kolaborasi, katanya berikan kesempatan, setidaknya kamu dengar dulu deh mau lu apa sih gitu. Jangan didiam-diamin gitu guys, apalagi diblokir. Mungkin reputasinya dulu jelek ya. Ini setiap kali muncul siklusnya adalah 7 tahunan race. Setiap kali 7 sekali 7 tahun dia datang pasti minjem duit. Misalnya begitu. Belum tentu guys ya, di awal minggu ini belum tentu dia akan pinjam duit ke kamu. Karena kolaborasi The Eight of Pentacles, oke. Someone just called me a dreamer. I have so shocked. I almost fell off my unicorn. Someone just called me a dreamer. Pesan yang nanti akan dia sampaikan itu bikin kamu kaget katanya. Karena almost fell off my unicorn itu seperti saking kagetnya aku hampir tidak percaya. Nah, kayak begitu guys. Dan lagi-lagi aku bilang, mungkin komunikasi di awal itu akan awkward sekali di antara kalian berdua. Tiba-tiba dia bilang mungkin, kok kamu makin gendut dan jelek aja sih. Kan gimana gak naik ya guys. Tensi kan langsung naik kok. 7 tahun gak muncul tiba-tiba ngomong begitu. Dan kemudian kamu udah gak langsung kamu langsung males bales gitu. Kamu gak mau merespon dia. Kata, jangan ya, buka kesempatan, kasih kesempatan. Lu maunya apa sih datang-datang udah bilang gua gemuk dan jelek aja. Emang lu keren banget apa? lu juga gua lihat kok makin krea aja, makin kampungan. Kamu harus balas begitu. Because there is something hidden behind this reunion atau reconciliation, dan itu akan menguntungkan kedua belah pihak katanya ya. Perhatikan baik-baik. Atau Pentacles itu akan selalu menguntungkan kedua belah pihak. Oke, teman lama, partner lama, orang yang sudah lama kamu kenal itu yang mau muncul kembali ya. Kita segera move on ke elemen berikutnya. Ada air sign dimulai dari Libra. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar? Mantanku. Apa kabar saudaraku? Mantanku. Please bless this reading for Libra, Collective Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Kalian masih artis gitu gak sih Libra? Masih merasa eksklusif. Jahat banget gue. Nggak, aku bercanda. Itu Libra yang agak aneh sih yang aku kenal itu. Oke, mari kita lihat guys. The Death, The Chariot. Sangat berisik banget ya dari tadi ya. Kalau kalian nonton readingan ini dari awal sampai akhir, yang mungkin nggak impossible begitu, tapi dari tadi guys banyak banget pengganggunya. Kayak nyuruh aku berhenti, jangan teruskan gitu. Mancing emosi gimana ya. Oke, The Death, The Chariot. This is two major arcana all at once yang datang untuk kamu Libra di awal minggu ini dan di akhir minggu. The Death ini kayak datang untuk membawa perubahan. It's like cutting off something from you. Dan kemudian The Chariot itu langsung membawa kamu pergi. Jadi kayak dipotong, dibawa pergi ya. Kayak ada yang dirampas darimu dan kemudian kamu dibawa pergi. Yang dirampas itu tentunya hal yang tidak baik Libra. Kenapa? Karena The Death ini major arcana, semua major arcana di Be Delightful itu adalah kartu yang baik karena itu berkaitan dengan takdir. It's not for you again misalnya. Bukan milikmu lagi, atau there's nothing left for you there. Itulah ceritanya ya guys ketika The Chariot datang. Dan kemudian The Death ini yang akan memastikan terjadi perubahan setelah yang bukan milikmu lagi atau yang tidak memberikan apa-apa padamu lagi tadi disingkirkan dari hidupmu. It's like die and then move on. Ada yang dicabut atau ada yang dibunuh, ada yang dimatikan dari dirimu, dan kemudian itu satu-satu cara supaya kamu bisa dibawa pergi. Kontradiksinya dari The Death yang mungkin sering dilakukan manusia adalah defensif ya. Bisa jadi ini zona aman guys. Kalau di kantor mungkin kamu ditawarkan untuk pindah divisi atau mutasi ke kota lain, tapi di awal minggu ini kamu tidak akan bisa menolak kembali, nggak bisa menolak lagi begitu. Dan kemudian The Chariot di akhir minggu itu akan membawa kamu pergi dari tempat yang lama tadi. Dan ini semuanya cerita yang baik kalau kamu ikuti ya. The Death atau transformasi ini akan membawa perubahan besar dalam hidupmu.
tentunya ke arah yang lebih baik, dan perpindahan atau mutasi atau moving on ini juga akan membawa perubahan yang baik dalam hidupmu. Silakan kamu ikuti saja katanya Libra. Walaupun kamu akan kebingungan katanya guys di awal minggu ini sampai dengan di ujung minggu, selama 7 hari ini kamu akan bingung banget katanya. Tapi kamu ikutin saja karena itu katanya yang terbaik untukmu guys. Aku hanya menyampaikan pesan saja ya. Kalau kamu lawan, kamu akan kena the tower ya. Siapapun yang melawan Major akan kena the tower. Oke. Do you actually know how perfect you are? Oke, berarti ada yang menahanmu ya Libra. Sehingga the death ini datang. Tentang how good you are. Kalau tadi ini kita cerita tentang zona nyaman, berarti zona nyaman itu yang menahan potensimu. Kalau ini tentang gagalnya kamu move on dari mantanmu misalnya, sehingga kamu tidak bisa melihat peluang baru, mungkin new love atau new person yang datang ke dalam hidupmu, hanya gara-gara kamu merasa masih bingung atau nggak tahu atau nggak pasti tentang kenapa aku dengan mantanku ini nggak bisa bersama kembali. Begitu guys ya. It's like something is cut off from your life, dan kemudian itu akan membawa kamu move on. Beban-beban berat itu akan di cut off dari hidupmu dan kamu akan move on. Kamu gak akan merasakan sakit di sini guys, because this is not karma. The death ditambah the chariot itu not karma, tapi tiba-tiba nanti kayak akan lempeng aja. Something is reset to the factory in your life. Kamu nanti yang awalnya kayak ngerasa berat banget atau terikat banget terhadap sesuatu, tiba-tiba akan lempeng aja. Itu sering terjadi guys dalam kehidupan manusia ya. Kalau orang-orang yang spiritual itu dia akan ngerasa bahwa oh my god, this is the end of it, of everything. Beberapa di antara kalian pasti pernah merasakannya ketika semuanya tiba-tiba berubah. Dari yang awalnya kita itu stuck cukup lama, tiba-tiba kayak ngerasa bebas aja, terlepas aja. Dan itu adalah kerjaan dari the death ini. Itu akan membawa kamu cepat-cepat keluar dari situasi lama tadi yang kamu tahan-tahan selama ini katanya, untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya Libra. Membuat kamu jauh lebih kuat setelah kamu menyadari siapa dirimu atau mengetahui seberapa besar kekuatanmu yang sebenarnya. Oke guys, itu dia untuk Libra. Kita teruskan ke air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh Gemini di 7 hari ke depan. Terima kasih. Oke, di atas ada the Two of Swords. Ya, kamu lah itu ya Gemini ya, selalu bimbang, pelin-pelan, ragu-ragu. Dan kemudian kartu yang dibawa the Four of Cups. Keraguan-raguanmu atau kepelin-pelananmu atau ketidaktegasanmu dalam menghadapi situasi tertentu atau dalam mengambil keputusan akan kamu sesali katanya guys. Karena ada yang dirampok darimu, dua-duanya kayaknya ya. Karena the Two of Swords ini bikin orang diam, tidak bertindak ya, di tengah seperti di persimpangan jalan. Padahal mau ke kiri, mau ke kanan sama aja Gemini. Kalau kamu bisa lihat ini pedang kiri, pedang kanan sama ukurannya, ya nggak sih? Dan kemudian ada cewek duduk di sini, di belakangnya ombak udah menggulung kayak tsunami gitu guys. Nah, jadi the Four of Cups ini terjadi di akhir minggu. Ini missing opportunity, penyesalan, kesempatan hilang. Berarti di akhir minggu kamu akan tergulung tsunami tanpa sempat memilih salah satu dari kedua pedang ini. Kayak begitu guys, ketika kartu ini datang seperti ini. Oke? Jadi apa yang harus aku lakukan, Ray? Segera ambil kiri atau kanan. Karena ke kiri 50% loss, 50% gain. Ke kanan pun 50% loss, 50% gain. Kenapa begitu? Karena memang pedang itu sama panjangnya. Jalan itu sama bentuknya. Pilihan itu sama damage dan gainnya. Yang membuat kamu the Four of Cups adalah karena tidak punya kesempatan atau kesempatan habis, time out dalam menentukan pilihan. The Two of Swords memang untuk kamu Gemini ini seperti momok yang sangat menakutkan ya, karena kepelin-pelanan atau duality tadi. Kalau misalnya ini tadi yang dapat readingan ini adalah earth sign misalnya atau water sign. Earth sign akan langsung pakai otaknya untuk memilih yang mana nih, pedang satu atau pedang dua. Water sign akan pakai intuisinya yang mana nih, pedang satu atau pedang dua begitu. Tapi untuk kamu Gemini, khusus untuk kamu dihadapkan dengan the Two of Swords itu adalah hal yang paling menyebalkan ya. Jadi jangan ingat tentang kesalahan dalam mengambil pilihan, tapi ingatlah kesempatan atau waktu habis dan kamu masih belum membuat pilihan.
Akhir minggu waktunya habis, katanya Gemini. Often it is the most simple things that make us the happiest. Often it is the most simple things that makes us the happiest. Oke, ini clue atau kata kunci untuk dalam mengambil keputusan tadi, the simple things, hal yang paling sederhana. Ya, gila ya. Tetap guys, pada prinsipnya adalah kiri dan kanan sama, gain dan loss-nya. Tapi kalau kamu kayak ngerasa sulit sekali untuk mengambil keputusan, ambillah yang paling simple. Entah apapun itu nanti pilihannya, tapi yang simple, yang gak bikin kamu ribet katanya. Dan cepat-cepat guys sebelum akhir minggu. Karena akhir minggu kamu udah masuk ke Four of Cups. Menyesal. Kamu gak akan menyesal karena salah menentukan pilihan, Gemini. Kamu akan menyesal karena tidak sempat memilih. Sekali kita ulangnya guys, itu beda banget loh. Dari The Two of Swords ada dua pilihan. Kamu penyesalannya, The Four of Cups ini bukan gara-gara aku ternyata pilih ini, harusnya aku pilih ini, bukan. Karena kamu tidak akan menyesali pilihanmu, because this is The Two of Swords, 50% gain, 50% loss. Yang kamu sesali adalah tidak sempat memilih lagi. Sebelum penyesalan tersebut muncul, maka kamu harus segera memilih. Oke? Kalau kamu memang masih sulit sekali memilih karena The Two of Swords ini sangat berat bagimu, pilihlah yang paling simple. Itu tidak akan pernah kamu sesali katanya guys. Oke. Itu dia untuk Gemini. Kita segera teruskan ke air sign yang berikutnya, ada Aquarius. Ya, this is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Hampir aku shuffle guys. Aku lagi distract banget nih. Entah kenapa tiba-tiba berisik banget di sini. The Two of Pentacles, The Nine of Wands, sama dengan Gemini aku lihat di sini. The Two of Pentacles sama-sama bimbang dan ragu. Tapi aku yakin Aquarius, kamu tidak akan seburuk Gemini dalam mengambil keputusan. God, please stay. Akhir minggu kamu katanya akan dituntut atau diminta untuk bertanggung jawab Aquarius. Jadi The Two of Pentacles ini pastikan guys kamu memilih yang akan bisa kamu tanggung jawabi. Mungkin sesuatu akan sangat menggiurkan sekali Aquarius, tapi kamu gak bisa tanggung jawabi. Tanggung jawab itu bisa jadi guys kamu gak punya alasan, ya. Bisa jadi kamu gak bisa menjelaskan kenapa kamu memilih hal tersebut. Bisa jadi kamu itu tidak bisa mengetahui gunanya kamu memilih. Oke, sementara yang satu lagi akan bisa kamu pertanggungjawabkan. Contohnya kamu akan bisa kasih alasan kenapa kamu memilih itu. Atau efek sampingnya akan bisa kamu tanggung jawabi. Karena di akhir minggu pilihanmu ini akan membuat kamu dituntut untuk bertanggung jawab. Dan The Two of Pentacles akan selalu lebih genting dari The Two of Swords ya guys. The Two of Swords itu ada tsunami nyusul di belakangnya, ngintip di belakang. The Two of Pentacles ini lebih parah lagi karena tsunami-nya udah datang, ombaknya udah bergejolak. Jadi semakin cepat kamu mengambil keputusan di awal minggu ini akan semakin bagus. Supaya kamu bisa lebih stabil, tidak perlu juggling lagi. Keputusan kamu itu haruslah yang bisa kamu tanggung jawabi. Jangan sampai kamu memilih sesuatu yang tidak bisa kamu tanggung jawab ya Aquarius, karena itu akan fatal akibatnya aku lihat di sini ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. I'm a gift for this world. Mungkin ini akan berkaitan dengan kayak apa ya guys, support to yourself ya. Pertanggungjawaban ini berarti berat. Itu yang kayaknya kamu hindari. Makanya kamu The Two of Pentacles. Bisa nggak sih gue nggak harus perlu bertanggung jawab? Nah jangan. Once kamu bilang bisa lah ya, ngapain aku harus repot-repot, ngapain aku harus menyibukkan diriku, kan aku bisa pilih yang lebih santai, yang lebih tenang, yang minim resiko. Sementara ceritanya di akhir minggu ini adalah tentang pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban kamu itu akan bisa kamu lakukan guys, because it's supposed to be. Harus seperti itu keadaannya. Kayak akan ada hal besar yang kamu hadapi di akhir minggu ini Aquarius, bukan tentang dirimu guys,
bukan tentang dirimu saja. Sementara kalau salah satu dari Pentacles ini kamu pilih dan salah misalnya guys, maka itu kayak menyelamatkan diri sendiri. Sementara kalau kamu memilih Pentacle satu lagi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tadi, itu akan berguna atau bermanfaat sekali untuk banyak orang, untuk dirimu dan banyak orang. Akan ada godaan untuk menyelamatkan diri sendiri. Di lain sisi kamu diminta untuk tidak hanya memikirkan dirimu sendiri. Nah gitu deh ya. Kamu dapat video extended Aquarius. Nanti kita akan bahas ini di video extended ya. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera teruskan ke water sign. Dimulai dari Cancerian. Ini adalah The Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Cancerian. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Okay, urgent message for the next 7 days for Cancerian. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Cancer di 7 hari ke depan. The Six of Wands, the Eight of Pentacles. Six of Wands itu victory, sukses ya guys. Di awal minggu ini kalau kamu ngerasa ragu tentang apakah kamu akan berhasil, apakah kamu akan menang, apakah kamu akan bisa menaklukkan sesuatu, apakah kamu akan bisa menyelesaikan sesuatu, maka tak bilang ke kamu kata kartu ini bisa. The Six of Wands, it's like victory atau sukses yang akan diberikan ke kamu di awal minggu ini. Tapi itu akan lead you into a very very complex situation in your life. Jadi kamu itu kayak mengejar sesuatu Cancer, tapi kamu tidak melihat efek samping ke belakangnya. Bukan efek samping yang berbahaya kan? Bukan ya. Kamu gak bakal nyangka kalau ternyata kesuksesan ini akan lebih merempongkan hidupmu. Mungkin kalau ini dalam hal bisnis gitu guys, kamu mungkin akan berhasil mendapatkan kesempatan gitu ya untuk memajukan bisnismu. Atau akan ada ide cemerlang, atau akan ada project yang berhasil kamu selesaikan di awal minggu ini tentang bisnismu. Dan kemudian bisnismu berkembang guys. Oke, yang awalnya kamu itu hanya perlu menghandle, let's say misalnya 100 customer, maka dari awal di akhir minggu ini kamu akan langsung menghandle banyak, aku lihat bisa jadi langsung 500 atau 1000 customer sekaligus. Dan kamu kelihatannya tidak siap untuk menghandlenya. It's like you are not ready yet to be a winner, but you are a winner. You are not ready for the consequence to be a winner, but you are the winner, Cancerian. Aku jadi ingat guys, ada teman aku Cancer. Dia tuh waktu zaman kita masih cari-cari kerja gitu ya, dia tuh standarnya tinggi banget kalau cari kerjaan. Oke. Tapi ini memang efek jangka panjang, tidak dalam 1 minggu, dan kamu terjadi dalam 1 minggu cepat. Dia tuh akan selalu mempersiapkan dirinya untuk bisa lulus dalam ujian-ujian lah ya, kayak tes saring begitu untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang terkenal. Dan sering terjadi dia lulus karena memang dia mempersiapkan dirinya dengan baik, but it's not on her character. Jadi kayak misalnya untuk masuk ke posisi ini dibutuhkan karakter yang sedemikian, kan HRD begitu ya. Dia bisa akan mampu untuk membuat dirinya sesuai dengan standar dari yang ditetapkan oleh HRD, tapi it's not her, itu bukan dia yang sebenarnya. Dan ujung-ujungnya out. Kenapa? Karena ketika sudah diaplikasikan, udah lulus begitu ya guys, dan dia kemudian terjun langsung ke pekerjaan itu, it's not her. Mau nggak mau dia akan out, keluar dari situ ya. Kayak apa, proses alami, seleksi alam istilahnya. Dia akan keluar dari lingkungan yang bukanlah di mana dia seharusnya berada. Nah kayak begitu. Jadi tugasku di sini untuk bilang ke kamu Cancerian, you are a victory, a winner. Be like that. Be like that. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar victory. The Six of Wands. Ini lagi-lagi berkaitan dengan pertanggungjawaban, aku lihat ya. A change in perception can cause us to notice the small things that we sometimes no longer see. Mengubah pola pikir. Oke, jadi
Karena kamu berhasil mewujudkan dirimu sebagai a winner atau victory. Kan the Six of Wands ini adalah minor arcana ya guys, artinya dia ada karena kamu. Maka change perspektif itu, ubahlah pola pikir, cara pandang kamu tentang situasi tertentu dari cara yang lama menjadi cara yang baru. Dari seseorang yang bukanlah winner menjadi seseorang yang winner atau victory, ya, jadi sebagai seorang pemenang. Kemungkinan besar ini Cancer berkaitan dengan kebiasaan, ya, atau cara kamu dalam menghandle situasi, habitmu, begitu. Anggaplah kamu beruntung guys, oke, boleh aku bilang seperti itu. Entah apapun nanti yang bikin kamu ngerasa senang atau merasa menang di awal minggu ini, mari kita bilang itu adalah keberuntungan. Itu cara untuk bisa bikin kamu lebih humble, supaya kamu tidak terlalu sombong, oke. Jadi once kamu mendapatkan that victory, itu seperti tanggung jawab yang harus kamu pegang berikutnya ke depannya sampai dengan akhir minggu ini, atau dimulai dari akhir minggu ini sampai dengan ke depannya, untuk bisa mempertanggungjawabkan kemenanganmu tersebut. Kalian pernah dengar istilah guys, merebut gampang, kemudian mempertahankannya sulit. Seperti itu yang aku lihat di 1 minggu ke depan. Ya, dari akhir minggu ini kamu akan sudah mulai merasa kesulitan untuk mempertahankan sesuatu. Mari kita bikin yang simple-simple saja guys. The Six of Wands. Let's say misalnya kamu punya plan untuk bisa olahraga guys selama 1 minggu terakhir sebelumnya, dan kemudian di awal minggu ini kamu akan review. Oh iya, aku memang memplankan olahraga itu 4 kali seminggu, dan kemudian pas Senin ini kamu akan review. Yes, aku memang 4 kali seminggu, minggu lalu berolahraga. That's the victory, the Six of Wands yang kamu bikin sendiri. Oke, tapi akan sulit sekali untuk kamu mempertahankan yang 4 kali seminggu itu di seminggu ke depan. Atau mungkin menambah targetmu dari 4 kali menjadi 5 kali, atau tetap 4 kali seminggu tapi durasi waktunya ditambah. Itu akan sulit sekali mempertahankannya di 1 minggu ke depan, ya. Dan itu dibutuhkan keseriusan, dan tadi katanya pola pikir, perspektif as the winner, artinya berikutnya ke depannya ini bukan ceritanya tentang mencapai target lagi, tapi mempertahankan target supaya tidak terjadi penurunan atau kamu tidak mengubah status victorymu menjadi loser, supaya kamu bisa tetap real menjadi winner, pemenang. Dan itu tidak mudah Cancerian, itu tidak akan mudah, oke? Nanti kita akan bahas ini di video extended ya guys. Oke, kita segera lanjut ke earth sign, ke water sign yang berikutnya ya. This is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudara? Ada banyak banget pengganggunya. Pandara Angels, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, the Two of Cups, kemudian the Moon. Ada harapan kamu yang terwujud katanya di awal minggu ini Scorpio, tapi kemudian kamu kayak ngerasa sedih guys dengan terwujudnya harapan tersebut. Kenapa bisa begitu? Itu biasanya karena kamu nggak ngerti dengan apa yang kamu harapkan, ya. Kamu memanifestasi sesuatu dan kemudian yang kamu manifestasikan datang, tapi kamu tidak paham dengan konsekuensinya. Sering sekali kita guys kayak menginginkan sesuatu yang bukanlah yang kita mau, atau yang kita benar-benar mau gitu ya, atau yang benar-benar kita inginkan. It's like you are attracting something that you don't like, Scorpio, dan kemudian itu akan terrealisasi guys di awal minggu. Lalu kamu akan kebingungan dengan keadaanmu. Contohnya begini guys, dari beberapa waktu sebelumnya mungkin kamu mengajukan kredit kepemilikan rumah, ya, dan kemudian itu deg-degan dong guys, ya, melihat syaratnya sekarang makin lama makin sulit, dan kamu berharap mudah-mudahan bisa. Yang kamu pikirkan adalah gimana caranya supaya KPR kamu lolos jebol. Kamu nggak pernah memikirkan tentang apakah nanti kamu akan mampu bayarnya atau tidak, atau gimana nanti masa depan cicilan itu apakah akan bisa terselesaikan atau tidak. Kamu nggak pernah memikirkan. Jangankan jangka panjang guys, jangka pendeknya aja kamu nggak pernah bisa memikirkannya, karena yang ada di dalam pikiranmu adalah gimana ceritanya supaya bank menyetujui atau meng-approve KPR. Dan kemudian itu akan terwujud guys di awal minggu ini. Contoh ya,
Nah, ketika bank mulai menjelaskan, beginilah Pak Bu, skema pembayarannya. 1 bulan cicilannya adalah 12 juta berdasarkan jenis rumah yang Ibu inginkan dan kemudian bla 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 segala macam analisis bla 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 bla. Mulailah kamu berpikir, astaga 12 juta dapat dari mana? Sementara aku gaji juga sekian, begini begini begini, belum cicilan lain. Nah, kamu kebingungan sendiri ya. The Two of Cups adalah minor arcana dan the Moon adalah major arcana. Jadi sebenarnya ini tergantung dari bagaimana cara kamu dalam mewujudkan harapanmu tadi guys di awal minggu ini. Oke, kamu kayak masih bisa memperbaiki keadaan, terutama untuk kalian yang akhirnya bisa menyadari bahwa yang kalian harapkan ini, yang kalian dapatkan ini bukanlah yang kalian butuhkan atau bukanlah yang kalian inginkan, dan itu masih bisa di cut off atau misalnya dibatalkan atau misalnya dipertimbangkan kembali, Scorpio. Ya, jangan memaksakan diri guys, karena katanya belum seminggu kamu akan menyesal dengan harapanmu yang terwujud menjadi kenyataan ini. Di awal-awal kamu panas banget gitu ya guys, sangat bersemangat sekali. Tapi sebelum minggu ini berakhir, kamu akan menyesalinya atau merasa terbebani, terberatkan dengan harapanmu yang telah terwujud tersebut. Hati-hati dalam berharap ya guys. Sering sekali manusia itu berharap untuk sesuatu yang tidak dia inginkan. Sering sekali, sangat sering sekali terjadi. Oke, dan ini akan memberatkan kamu. Mudah-mudahan nanti kamu bisa reconsider guys, karena the Two of Cups itu minor arcana, datang di sini kamu yang bikin. Oke. Masih ada yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki. Kayak gitu deh ya. Terutama kalau kamu memang bukan tipe orang yang suka dengan tekanan atau pikiran-pikiran yang akan selalu mengganggumu ke depannya berkaitan dengan harapanmu yang terwujud ini. Apa bisa orang berharap pada sesuatu yang tidak dia inginkan? Wow, sering sekali guys ya. Contohnya kalian masih berharap mantan kalian itu kembali, ya nggak sih? Sebenarnya kalian udah nggak mau sama dia, nggak suka sama dia, tapi kalian berharap dia kembali. Entah apa tujuannya, aku pun nggak ngerti. Oke, go where your heart carries you. Your heart guys, hatimu ya. Because this is the Two of Cups. Oke. Kalau misalnya tadi kita cerita tentang KPR kan, kalau aku punya rumah di situ Rey, aduh status sosialku naik Rey. Memang harga rumah itu mahal banget, tapi begitu aku bisa di situ nanti, orang-orang akan memandang aku berbeda dari yang sebelumnya. Oke. Your heart, hatimu katanya guys, benar nggak? Penting nggak sih pendapat orang tentang statusmu atau penilaian orang tentang dirimu? Mana yang lebih penting gitu guys dibandingkan dengan atau tekanan lah gitu, dibandingkan dengan tekanan atau ketidaknyamanan yang akan kamu rasakan ke depannya. Kalau ini berkaitan dengan mantan, mungkin aduh kalau orang-orang lihat aku balikan sama dia, maka rivalku Rey, wah pasti langsung kebakaran itu rivalku itu. Pasti dia tuh langsung pingsan-pingsan kalau melihat mantanku itu balik ke aku dan meninggalkan dia misalnya begitu. But you don't like your ex. Ya, pasti. Kamu itu sebenarnya mau menyenangkan dirimu atau hanya mau balas dendam ke rivalmu tadi. Kayak begitu guys situasi yang mau kalian hadapi Scorpio di 7 hari ke depan. Like manifesting something but you don't like it, dan kemudian itu akan merepotkanmu ke depannya. Follow your heart katanya guys. Hati ya, karena hatimu tidak berbohong padamu Scorpio. Biasanya begitu guys, makanya kamu disuruh follow the heart. Oke, kita segera teruskan untuk water sign yang terakhir. This is the Moon. Kartunya Pisces. Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Welcome to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Wih, gue semangat banget tiba-tiba. Kenapa dengan hatimu itu Pisces kotor banget katanya? Kok gitu ya guys? The dirty heart. I'm listening to that. Dirty heart. Hati yang kotor. Dicuci dulu Pisces, masukin ke mesin cuci ya. Atau gak ada waktu, bawa ke laundry. Oke, kamu gak dapat video extended ya? Syukurlah. Karena kayaknya akan kasar aku di sini. Gak tahu kenapa. The Eight of Wands, kemudian the Page of Swords ya.
Kayak akan ada yang kamu tangkis, kayak nasihat-nasihat Pisces. Oke, kayak akan ada orang yang memberikan peringatan ke kamu, kayak ada orang yang akan berusaha untuk menyadarkan kamu, menasehati kamu, memberikan petunjuk sama kamu, mencoba untuk menyadarkan dirimu dan kamu akan tangkis, guys. Dan kasar cara penangkis, cara kamu menangkisnya kasar. It's like something is delivered to you. Dan the Eight of Wands itu guys adalah kartu sakral. Kenapa sakral, Ray? Karena memang di deck tarot konvensional satu-satunya kartu yang tidak ada gambar manusianya adalah Eight of Wands. Ini sering disimbolkan dengan pesan dari Tuhan yang harusnya kamu respon dengan membalaskan hal yang sama. Jadi Eight of Wands harusnya dibalas dengan Eight of Wands. Jadi ketika universe yang menasihatkan kamu sesuatu, kamu harus merespon dengan baik. Tapi lihat ini, kamu malah ambil pedang dan kamu ayunkan ke sini. Walaupun Eight of Wands ini bukanlah kartu tanpa manusia gitu, tapi bukan berarti dia itu tidak bisa melibatkan manusia, bisa guys. But the message is from the universe ya. Makanya harus reciprocally. Manusia harus menyambut Eight of Wands. Jadi ketika Eight of Wands datang, manusia itu nggak boleh blokir sesuatu guys. Ketika datangnya misalnya dalam bentuk mantan atau orang lama atau musuh bebuyutan yang mengajak kamu berbicara, maka kalau itu ceritanya Eight of Wands seperti yang terlihat di kartu ini, maka itu datangnya dari universe, melalui musuh bebuyutanmu, melalui mantanmu, melalui orang yang tidak kamu sukai. And that's the reason why you put your sword on that. Inilah defensif tadi. Ngapain gue denger lu penipu? Ngapain gue denger lu lebih bodoh dari gue? Ngapain gue harus dengar lu sekolah aja enggak? Ngapain gue harus dengar lu gak punya pengalaman seperti yang gue rasakan saat ini. It's like that, but the message is from the universe, Eight of Wands. Oke, kamu kayak akan kacau banget Pisces di 1 minggu ke depan. Tapi dalam perasaan ya guys, the Page of Swords ini it's like rejecting. Perhatikan nanti baik-baik guys. Dari awal minggu ini, kalau ada sikap defensif dari dirimu atau penolakan dari dirimu, dan kamu merasa gak enak setelah melakukan penolakan, that's the message from the universe. Tapi kalau kamu ngerasa lega sekali, tenang, rasanya langsung damai begitu after the rejection, maka pesan ini bukan untuk kamu. Ini bukan readinganmu. Ini khusus untuk Pisces yang sesudah melakukan rejection terhadap universe message tadi, yang bisa disampaikan melalui intuisi atau bisa melalui perentaraan orang lain. Dan setelah melakukan penolakan, kamu merasa gak enak hati, gak tenang hati, marah kayak mau mengacak-acak WC, kayak mau garuk-garuk aspal Pisces. That's the universe message yang sudah kamu tolak. Tenangkan hatimu guys. You need to listen more Pisces di 1 minggu ke depan. Problem often solve themselves if they are not stirred up in the process. Berarti kayak ada masalah yang terjadi dalam hidupmu, dan kemudian the Eight of Wands ini kayak solusinya tanpa melibatkan kamu. Tapi kamu itu kayak nggak mau kalau tidak ikut terlibat dalam solusi tersebut. It's like, apa itu ya guys namanya, kayak main hakim sendiri. Oke, jadi kalau ada masalah, kamu kayak pengen bereskan sendiri dengan caramu. Dan nanti itu kamu akan langsung rasakan guys, ini seharusnya nggak boleh dilakukan, seharusnya aku nggak ngomong begitu, seharusnya aku tidak bertindak seperti itu ya. Dan itu yang bikin kamu bertentangan itu adalah the Eight of Wands. Yang bikin kamu ngerasa you are doing something wrong adalah the Eight of Wands. Oke, jadi masalah itu harusnya dibiarkan terselesaikan dengan sendirinya katanya. Auto solve. And it's not your business Pisces. Kalian mungkin akan lebih kepo, karena the Page of Swords juga adalah kartu kepo, dengan hal-hal yang bukan urusan kalian, ikut campur dengan urusan orang lain karena kalian merasa diri kalian bertanggung jawab. Kayak akan ikut-ikutan dalam pertengkaran kedua belah pihak, kamu jadi pihak ketiganya. Mungkin kamu akan mendukung seseorang dan kemudian ikut-ikutan menyerang orang lain. Bisa jadi juga kamu akan melibatkan dirimu dalam pertempuran yang bukanlah milikmu di 1 minggu ke depan ya. Tapi dasarnya adalah kemarahan dalam dirimu. I don't know why Pisces. Sama seperti dirty heart yang tadi katanya, hatimu tuh lagi jorok-joroknya banget. You need to cleanse that. Kamu punya masalah Pisces, kamu punya kemarahan yang kamu pendam, dan kemudian datanglah 2 orang yang sedang berantem. Kamu akan nyamperin yang satu untuk ikut menghajar yang satu, tapi bukan gara-gara kamu mendukung yang kamu samperin untuk melampiaskan kemarahanmu.
Kayak begitu guys. It's so low in vibration. Okay, you need to take yourself from that situation. Mundur. Ya, jangan ikut campur mungkin adalah pilihan yang paling tepat. Oke, kamu kendalikan kemarahanmu sendiri, kamu kendalikan situasi hatimu sendiri, dan jangan kayak merasa perlu menengahi atau perlu melibatkan diri dalam urusan orang lain di 1 minggu ke depan. Aku rasa itu akan lebih membuat kamu aman, guys. Yes, because some situation is not your business di 1 minggu ke depan, dan kamu merasa itu urusanmu. Dan ketika kamu sudah melibatkan dirimu dalam urusan tersebut, kamu akan merasa gak enak hati. Nah, itu dia ciri-cirinya. Ketidakenakan hatimu itulah the 8 of Wands, yang bilang stay away from the situation, stay away from the problem, jangan ikut campur, jangan ini begitu. Tapi kamu bilang, no, this is my business, okay, this is my friend, okay, this is my colleague, this is my family. Padahal sebenarnya itu bukan urusanmu. Karena kalau kamu gak ikut campur, katanya permasalahan yang terjadi itu bisa auto solve, terselesaikan dengan sendirinya. Jadi kamu itu kayak disuruh stay away sebenarnya Pisces. Semakin kamu stay away, semakin aman hidupmu di 1 minggu ke depan ya. Oke. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk ke-12 zodiak sign di edisi kali ini guys. Halo Virgo, kemudian halo Aries, lalu ada halo Aquarius, yang terakhir halo Cancerian ya. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan atau tertarik gitu guys untuk melihat informasi lebih detail tentang urgent message ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, soal zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.